Gagal mendarat darurat, pesawat milik Indonesia Flying Club diduga menabrak pohon dan terjatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan. Penyebabnya memang masih diselidiki, namun diduga cuaca menjadi pemicunya. Lantas seberapa penting faktor cuaca terhadap keselamatan penerbangan pesawat? Saya Dana Parawita, kita diskusi. Minggu siang, warga BSD Tangerang Selatan dikejutkan dengan jatuhnya pesawat. Diduga pesawat dengan kode ekor PKIFP terbang dari Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan menuju Bandara Tanjung Lesung dan kembali ke Pondok Cabe. Ada suara gede banget, kirain tabrakan mobil ya, ternyata pesawat. Wow. Terus tadi emang pas lagi di Keadaan hujan. Keadaan gimana kondisi cuacanya? Cuacanya hujan, intik-intik. Anginnya gimana bang untuk kondisi? Biasa aja sih kalau angin cuma gede aja. Malamnya, satu persatu puing dan badan pesawat diangkat menggunakan alat berat. Pesawat ini akan dibawa ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT ke Landasan Udara Pondok Cabe untuk diinvestigasi lebih lanjut. Kita lihat bersama di sini, kita mengumpulkan semua serpihan dan kita mencatat tadi ada mesin yang jatuh di sebelah sana, terus ada bagian baling-baling yang jatuh di sebelah sini. Kita catat semua posisi-posisinya. Nah, itu nanti dari posisi-posisi jatuhnya kita akan mencoba bagaimana sih sikap pesawat ketika terakhir-terakhir sebelum menabrak pohon. Kita juga mempelajari kenapa pilot mengarahkan pesawatnya ke lapangan ini. Nah, di sini kita lihat pilot berusaha untuk mungkin mendarat darurat karena memang di situ lapangan, cuman masalahnya dia terkena pohon duluan gitu loh. Tapi kalau dia sempat masuk ke lapangan ya mungkin aman lah. KNKT memang masih menginvestigasi penyebab jatuhnya pesawat, namun diduga cuaca ini menjadi pemicunya. Nah, sebenarnya seberapa penting sih faktor cuaca terhadap keselamatan penerbangan pesawat? Saya berdiskusi dengan pengamat penerbangan soal ini. Ya, cuaca, ya kita harus membedakan antara penerbangan komersial dan non-komersial. Pesawat berbadan besar itu pasti punya radar cuaca. Pesawat kecil tidak harus punya radar cuaca, apalagi yang non-komersial. Non-komersial buat kebutuhan rekreasi, tidak ada kebutuhan untuk punya radar cuaca. Jadi mereka harus menggunakan pandangan untuk melihat awan ada di mana. Dan memang pilot juga yang terbang visual itu tahu. Mereka punya ketentuan jarak antara mereka dan awan seperti apa. Dan kalau misalnya mereka terperangkap dikelilingi oleh lawan, mereka mesti apa. Jadi itu sudah ada latihannya dan persiapan untuk terbang. Untuk kondisi cuaca secara umum, mereka pasti sudah cek dari pagi hari. Awan bagaimana, perakiraan cuaca hari itu bagaimana. Dan ketika mereka terbang, balik dari Tanjung Lesung, mereka juga menanyakan cuaca di Pondok Cabe seperti apa. Mereka tanya, karena mereka harus menilai kemungkinannya bagaimana, apakah kita bisa masuk atau tidak. Jadi cuman kalau di Indonesia informasi cuaca untuk kondisi lokal yang di luar bandara itu masih kurang, ya. Dan itu bukan kelemahan Indonesia, tapi banyak sekali negara yang kayak begitu. Ya, kalau kita compare dengan Amerika, ya mereka punya radar banyak untuk area lokal, jadi bisa membantu. Kalau di Indonesia belum, dan di banyak negara juga belum. Jadi itu challenge yang harus dihadapi oleh pilot, makanya mereka harus tetap alert untuk melihat cuaca, potensi cuaca bagaimana. Kalau misalnya mereka mau terbang dari misalnya dari Tanjung Lesung ke Pondok Cabe, terus tengah-tengahnya ada cuaca buruk, ya balik aja ke Tanjung Lesung, gitu bisa. Gitu. Jadi banyak alternatifnya, tapi mereka ya kembali lagi keputusan di mereka pada saat terbang. KNKT juga memastikan bahwa pesawat yang jatuh ini tidak memiliki black box atau kotak hitam. Namun meski tidak memiliki black box, ada banyak hal yang bisa dicek atau diperiksa untuk mengungkap apa penyebab jatuhnya pesawat. Oke, ini black box itu memang hal yang sangat membantu, tapi bukan berarti tanpa black box tidak bisa melakukan investigasi. Banyak hal yang bisa dilakukan, yaitu pertama saksi mata. Mereka harus memfilter sekian banyak saksi mata dan melihat mana yang masuk akal, keterangannya mana tidak. Dari situ untuk bisa menggambarkan
alur si pesawatnya pada saat menjelang kejadian. Terus juga bisa dari laporan dari ATC, dan juga dari radar ATC juga bisa mereka gunakan untuk melihat jalurnya seperti apa. Terus juga mereka bisa melihat dari bangkai pesawatnya sendiri ya. Jadi misalnya ada kendala di mesin, itu bisa dilihat mesin dalam posisi terakhir, bilahnya dalam posisi seperti apa. Powernya di set seperti apa bisa dilihat dari posisi kendali mesinnya pada saat terakhir. Terus mereka bisa lihat kalau ada kendala-kendala di mesinnya, misalnya mesinnya kebakar atau mesinnya kemasukan air atau itu tanda-tandanya akan kelihatan di dalam si mesin itu. Itu ilmu material science ya, mereka untuk lihat itu. Dan juga nanti dari misalnya bagian yang lepas, mereka lihat ada patahan di mana, mereka bisa lihat ini patahannya akibat impact jatuh atau sudah ada tanda-tanda kelemahan dari sebelumnya. Faktanya, pesawat yang jatuh ini bukanlah pesawat lama. Pesawat jenis Tecnam P2006T ini tergolong pesawat yang baru di Indonesia Flying Club. Namun sekali lagi, tua muda usia pesawat ini ternyata tidak pengaruh sama sekali terhadap masalah teknis. Pesawat itu mau muda mau tua itu bisa aja kena kendala teknis ya. Jadi tidak masalah di situ, usia itu bukan masalah selama pemeliharaannya berjalan bagus. Nah, pesawat ini itu dari tahun, kalau tidak salah buatan tahun 2013, saya belum tahu pastinya. Dan itu jamnya masih sangat rendah. Jadi beberapa bulan terakhir saya lihat itu pesawat lumayan sering terbang dan kalau tidak salah belum. Dan itu pasti maintenance-nya tetap jalan. Yang penting ada mau pesawat usia berapapun, yang penting maintenance-nya masih jalan. Pilot, kopilot, dan teknisi yang menjadi korban jatuhnya pesawat telah diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Kondisi jenazah penyebab kematiannya akibat benturan. Ya, benturan hampir semuanya hampir sama, yaitu kepala, kemudian dada, kemudian bungkai dan lengan. Terlalu dini untuk menyimpulkan apa penyebab jatuhnya pesawat. Namun peristiwa ini mengingatkan saya pada satu slogan penerbangan. The sky is vast, but there is no room for error. Langit itu sangat luas, tapi tidak ada ruang untuk kesalahan. Terima kasih sudah diskusi.